Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmat Eko Sanjaya MSI, dosen tetap pada program studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul dengan kode mata kuliah JBKB 146. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, bentuk interaksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian yang diterapkan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. Pada mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada rumpun biokimia yang diberikan kepada mahasiswa program studi kimia, program sarjana pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk 16 pertemuan guna memberikan pengalaman yang komprehensif mengenai struktur kimia biomolekul serta hubungan antara struktur tersebut dengan fungsi biologisnya. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar biomolekul tetapi juga diarahkan untuk menggunakan konsep tersebut dalam menganalisis berbagai fenomena maupun permasalahan di bidang biokimia. Materi yang dipelajari meliputi pengantar biokimia, sel dan biomolekul, asam amino dan ikatan peptida, struktur dan fungsi protein, protein globular, protein fibros, teori serta mekanisme kerja enzim, kinetika enzim, hormon, lipid, lipoprotein, biomembran, asam nukleat, serta kode genetik dan mutasi yang berhubungan dengannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, menganalisis struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul utama dalam sistem biologis. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan prinsip kerja enzim, mekanisme katalisis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika enzim. Ketiga, menganalisis kerja hormon dalam regulasi metabolisme pada tingkat molekuler. Keempat, menjelaskan struktur kimia dan fungsi biologis lipid beserta turunannya. Dan kelima, menjelaskan struktur dan fungsi biomolekul yang terlibat dalam ekspresi informasi genetik. Kelima capaian tersebut mendukung salah satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi kimia, yaitu terkait penguasaan konsep teoritis bidang kimia secara umum serta mendalam pada salah satu bidang kimia, serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah di bidang kimia. Dalam mata kuliah ini saya menerapkan pendekatan Case Based Learning atau CBL sebagai strategi utama pembelajaran. Pendekatan ini dipilih agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam menjelaskan kasus nyata di bidang biokimia. Setiap topik diawali penjelasan konsep dasar melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelas. Selanjutnya mahasiswa diberikan studi kasus yang diambil dari artikel ilmiah maupun permasalahan aktual, sehingga mereka dituntut untuk melakukan analisis berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Selain kegiatan sinkron di kelas, mahasiswa juga melaksanakan pembelajaran mandiri melalui penulisan literatur, membaca jurnal ilmiah, serta mengerjakan tugas secara terstruktur menggunakan Learning Management System yang dikembangkan oleh Universitas Lambung Mangkurat yang dikenal dengan SIMARI. Interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Selama perkuliahan saya berperan sebagai fasilitator yang mendukung mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan argumentasi ilmiah berdasarkan referensi yang valid. Adapun penilaian pada perkuliahan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan mengukur ketercapaian setiap capaian pembelajaran mata kuliah. Teknik penilaian meliputi aktivitas partisipatif, tugas individu maupun studi kasus, proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Komponen partisipasi dan hasil proyek memperoleh porsi minimal 50% sebagaimana yang ditetapkan
oleh RPS yang telah disusun sebelumnya. Melalui mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar biokimia, tetapi juga mampu mengintegrasikan pengetahuan tersebut untuk menganalisis berbagai fenomena biologis secara ilmiah, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul pada program studi kimia. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul sebagai bentuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, apa kabar? Baik. Ya, sudah makan belum? Sudah. Oke, ya. Baik, kita pada hari ini kembali bertemu pada mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul ya. Yaitu pada hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari perkuliahan kita sebelumnya. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan perkuliahan, nanti silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir sebagaimana biasanya di Simari ya. Nah, itu dibuka dari jam sekarang sampai nanti setelah selesai perkuliahan, silahkan diakses ya. Oke, untuk perkuliahan pada hari ini kan adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya tentang protein ya. Protein, struktur dan fungsinya, dan sekarang adalah bagian dari protein yaitu tentang enzim ya. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Ini adalah struktur yang sangat cantik ya, sangat indah. Dia berputar seperti ini. Ini merupakan struktur dari enzim yang namanya adalah enzim selulase ya. Nah, enzim selulase ini adalah enzim yang dapat mendegradasi polimer selulosa menjadi komponen-komponen penyusunnya ya. Sebelum masuk ke selulase dulu, ada yang tahu selulosa itu apa? Ada? Apa bit selulosa bit? Apa bit? Polimer tentang glukosa ya. Jadi kalau kita belajar selulosa itu kan adalah polimer yang begitu panjang yang tersusun atas monomer, dan monomernya itu adalah glukosa. Nah, secara alamiah yang ada di dalam sistem kehidupan itu, ini muncul. Yang ada di dalam kehidupan itu, polimer yang panjang tadi, glukosa yang saling berikatan, itu dapat terputus-putus atau dipotong-potong secara alami. Siapa yang memotong? Yang memotong itu adalah enzim ya, karena dia polimernya selulosa atau substratnya selulosa, yang memotong itu namanya enzimnya adalah selulase. Jadi kalau ketemu ada ase-asenya itu berarti dia adalah kategorinya umumnya adalah enzim ya. Misalnya kalau selulase berarti enzim yang dapat berinteraksi atau menghidrolisis selulosa. Apalagi misalnya urease ya, berarti substratnya adalah urea. Apalagi misalnya ya amilase berarti amilum ya. Amilum itu pati ya, pati atau polisakarida juga ya, dia amilum. Kemudian apa lagi yang kalian tahu? Lipase berarti apa? Lipid ya. Lipid itu adalah kalau bahasa kita sehari-hari dia lemak ya, lemak atau minyak ya, kategorinya lipid ya. Oke, ini pengantar dulu ya. Kemudian apa yang akan Anda pelajari pada perkuliahan kali ini?
Ini ya tujuannya di dalam perkuliahan kita, Anda dapat mampu nanti menjelaskan struktur enzim itu seperti apa, klasifikasinya bagaimana, komponennya apa, dan prinsip dari reaksi enzimatis. Kemudian yang kedua, harapannya Anda dapat menjelaskan mekanisme katalisis dari enzim itu ya. Ini yang akan kita pelajari sampai pertemuan kali ini, sampai akhir pertemuan kali ini, yaitu tentang most enzim adalah protein, kemudian kofaktor koenzim, kelas enzim ya, kemudian fitur-fitur enzim, sisi aktif, substrat inhibitor ya, regulasinya bagaimana, serta bagaimana kita mengetahui struktur enzim berdasarkan sekuen yang ada. Nah, saya mulai dengan ini. Setiap kuliah atau setiap kesempatan saya menjelaskan tentang enzim ya, saya senang menggunakan contoh ini. Ini siapa ini? Kunang-kunang. Pernah lihat kunang-kunang? Pernah. Masih ada ya? Masih. Ya, saya sudah jarang lagi tidak melihat kunang-kunang ini. Kunang-kunang menghasilkan apa ini? Cahaya. Di mana listriknya? Dia ada baterainya apa tidak kira-kira kunang-kunang ini? Tapi kenapa dia bisa menghasilkan cahaya? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ada apa? Ada apa ya? Ada pengaruh siapa di sini? Ada enzim ya. Jadi tidak serta-merta itu karena takdirnya kunang-kunang untuk bercahaya ya, tetapi memang betul kunang-kunang itu bercahaya, tetapi di dalam prosesnya dia melibatkan suatu kerja biologis yang sungguh luar biasa ya. Nah, kita lihat di sampingnya ini ada lampu ya. Nah, lampu itu seperti yang Anda lihat di atas ya, itu dia hanya menghasilkan 10% saja listrik, energi itu diubah jadi cahaya itu hanya 10%. 90%-nya menjadi panas ya. Coba Anda berada di bawah lampu penerangan lapangan sepak bola ya, Anda masukkan ke dalam ruangan ini, Anda nyalakan, kemudian Anda sendiri di depan lampu itu, kira-kira panas apa tidak? Nah, pernah coba ya? Ya, oke. Nah, sementara lucunya kalau kunang-kunang ini dia tidak ada listrik, tidak ada sumber energi, tetapi dia bisa menghasilkan cahaya ya. Cahayanya bisa dihasilkan. Nah, kira-kira kalau seandainya cahaya ini menghasilkan panas, kunang-kunangnya apa yang terjadi? Mati ya, terbakar. Tetapi dia kok masih hidup? Berarti semua prosesnya itu akan menghasilkan cahaya, tidak ada energi yang terbuang. Tadi saya sudah menyampaikan kenapa kunang-kunang suatu makhluk hidup yang tidak ada listrik, tidak ada baterai, tetapi dia bisa menghasilkan cahaya. Nah, itu seperti ini prosesnya ya. Inilah yang terjadi pada si kunang-kunang. Kunang-kunang itu memiliki suatu enzim yang disebut dengan luciferase ya. Nah, itu berasal kata dari Lucifer ya, atau yang namanya light brightener atau pembawa cahaya ya. Ya, meskipun kalau di teori-teori konspirasi Lucifer maknanya berbeda ya bagi Anda yang senang membaca hal-hal demikian ya. Tetapi kalau kita di saintek ya, di dalam kaitannya dengan enzim luciferase, Lucifer ini dia pembawa cahaya. Kenapa? Karena dia mengubah si luciferin menjadi cahaya ya. Jadi luciferin ini namanya substrat ya. Substrat itu ya bahasa sederhananya bahan yang akan dimakan ya, dimakan tanda kutip oleh luciferase. Setelah dimakan dia diproses menjadi oksiluciferin. Nah, perubahan luciferin menjadi oksiluciferin ini akan menghasilkan suatu energi, dan energi itu akan mengemisikan suatu cahaya. Nah, itulah yang terjadi pada kunang-kunang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lalat tidak bisa menghasilkan cahaya? Karena lalat tidak memiliki luciferase ya.
Kenapa sapi tidak bisa menghasilkan cahaya? Karena tidak memiliki luciferase. Ya, ini adalah ciri khas dari kunang-kunang. Ini pertama kali diungkapkan oleh Raphael Dubois, seorang farmakologis, tahun 1849-1929 ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di perkuliahan kita ini adalah ini ya, luciferase dan teman-temannya ya, enzim dan teman-temannya. Kenapa dia itu bisa mengubah dari satu hal menjadi hal lain, dan itu sangat bermanfaat perubahan itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk luciferase ya. Jadi tidak sesederhana ini ya, kalau kalian lihat ya. Ini ketemu ATP, ketemu ini bla bla bla, jadi ini tidak ya. Tetapi ada suatu proses yang sangat kompleks di dalamnya ya. Ini adalah yang diungkapkan oleh Nakatsu ya di jurnal Nature. Ini adalah struktur luciferase dari suatu kunang-kunang Japanese Genze Botaru ya, atau Luciola curiata. Ini adalah suatu kunang-kunang, kemudian dia berhasil menentukan struktur enzim luciferasenya dan menjelaskan bagaimana proses itu terjadi ya. Nah ini sejarah enzim ya. Jadi enzim itu sejarahnya sangat panjang, dimulai tahun 1700-an, dan kemudian pada tahun 1930 Haldane itu mengungkapkan suatu istilah enzim pada jurnalnya. Ya, ini prosesnya seperti ini ya, sangat panjang ya. Kemudian 1930 baru nama enzim itu diperkenalkan dan kita gunakan hingga saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pertemuan yang telah lalu kan Anda sudah mempelajari yang namanya protein ya. Apa itu protein? Nah, apa itu protein? Siapa yang bisa menjawab? Coba Natasha, apa protein? Jadi protein itu adalah salah satu biomolekul yang tersusun atas asam amino, dan dia tuh asam aminonya itu disatukan oleh ikatan peptida. Oke, baik ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Natasha, bahwa protein itu adalah biomolekul yang tersusun atas asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Pada tahun 1989, suatu RNA yang itu bukan protein melainkan suatu asam nukleat ternyata memiliki kemampuan biokatalitik ya. Dan biokatalitik itu adalah ciri khas dari suatu enzim ya. Makanya di sini disebutkan bahwa ribozim, namanya itu ribozim, adalah katalitik RNA. Jadi enzim itu tidak hanya protein tetapi juga ada asam nukleat ya, yaitu adalah rRNA ya. Jadi nanti kalau ditanya apakah enzim itu protein, enzim tidak hanya protein tetapi juga asam nukleat, dan enzim yang tersusun atau terbentuk dari asam nukleat disebut dengan ribozim ya. Nah, sekarang kita kembali tadi. Definisi enzim di sini apa? Disebutkan adalah katalis biologis atau disebut biokatalis yang speed up, mempercepat suatu reaksi kimia ya. Nah, kita hidup ya, kita bisa bergerak seperti ini. Anda tadi saya tanya Anda makan apa belum? Sudah ya belum jawabannya? Sudah ya. Makan nasi kan? Nah, nasi Anda tidak akan bisa menjadi energi apabila tidak ada enzim di dalam tubuh Anda ya. Jadi karena ada enzim, maka nutrisi yang Anda makan bisa berubah menjadi energi. Lalu Anda bisa bergerak, kemudian bisa apa lagi? Bisa tumbuh, bisa lebih gede, bisa lebih besar ya. Bayangkan kalau tidak ada enzim bagaimana ya? Ya tidak bisa bekerja ya. Makannya ya sudah stop, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Itu adalah peran pentingnya enzim di sini ya tadi ya, sebagai biokatalis untuk speed up ya, mempercepat reaksi
kimia di dalam tubuh atau di dalam sel. Nah, sekarang kalau kita belajar dengan enzim, apa saja sih yang harus kita ketahui istilah-istilah yang terkait dengan enzim? Enzim itu ada namanya apoenzim, ada namanya holoenzim, ya. Kemudian ada juga nanti Anda mendengar istilah kofaktor, koenzim, dan gugus prostetik, ya. Nah, apoenzim itu adalah dia enzim tetapi belum bisa bekerja, ya. Misalnya selulase, ya, selulasenya belum ada tambahan senyawa lain, bahan lain, sehingga dia belum mampu bereaksi dengan selulosa, ya. Itu adalah apoenzim. Nah, saat enzimnya itu bisa bereaksi, ada ketambahan senyawa lain yang mengaktifkan si selulase itu, dia berubah statusnya dari apoenzim menjadi holoenzim. Lalu siapa yang mengubah status dari apo menjadi holo? Ya ini, ada kofaktor, ada koenzim, ya. Contohnya di sini saya menyontohkan enzim urease, ya. Nah, urease ini kalau dia tidak ada nikel, dia tidak akan bisa bekerja, ya. Nah, setelah ada nikel, berarti dia kalau tidak bekerja namanya apa? Apoenzim. Setelah ada nikel, dia bisa bekerja, lalu dia menjadi holoenzim, ya. Nah, nikelnya itu disebut apa? Kofaktor apa koenzim? Kofaktor. Karena kofaktor itu adalah ion metal atau logam yang diperlukan oleh enzim untuk dapat beraktivitas. Sementara kalau koenzim itu diperlukan juga oleh enzim, tetapi dia bukan ion atau logam, yaitu dia adalah senyawa organik, ya. Kemudian ada juga istilah gugus prostetik, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Oke, silahkan. Permisi Bapak, saya ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi kan juga enzim ini tidak semuanya non protein gitu Pak. Jadi kalau boleh dijelaskan lebih rinci, apa perbedaan antara kofaktor, koenzim, dan juga gugus prostetik ini Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Rija, ya, atas pertanyaannya terkait perbedaan kofaktor, koenzim, dan gugus prostetik, ya. Coba kalau kita lihat definisinya, ya, gugus prostetik itu adalah koenzim, ya, berarti dia koenzim yang ini, ya. Kemudian metal ion berarti dia namanya ya kofaktor, ya, yang tightly berikatan sangat kuat. Nah, lalu pertanyaannya, kuatnya itu bagaimana, ya? Jadi pada prinsipnya kalau kofaktor dan koenzim ini dia tidak ada, enzimnya tetap utuh, tetapi dia tidak bisa bekerja. Kayak nikel ini, ya, nih. Misalnya tidak ada nikel, enzimnya itu kemungkinan besar masih berbentuk, tetapi dia tidak bisa bekerja menangkap urea. Nah, sementara kalau gugus prostetik tidak ada koenzim atau kofaktor, strukturnya rusak, ya. Contohnya adalah mungkin tidak enzim, ya, ini, ya. Contohnya protein hemoglobin misalnya. Hemoglobin itu kan protein, ya. Dia hemoglobin membawa oksigen, ya, yang kita perlukan ke paru-paru, ya. Nah, di situ dia memiliki gugus Heme, ya. Gugus Heme itu ada logam Fe. Nah, kalau logam Fe itu tidak ada, maka hemoglobin itu akan apa? Rusak, ya, akan rusak, tidak akan berbentuk lagi, ya. Nah, itu yang membedakan antara koenzim, kofaktor. Kalau koenzim kofaktor dia tidak ada, kemungkinan besar struktur enzimnya masih ada tetapi tidak bekerja. Nah, kalau gugus prostetik itu tidak ada koenzim kofaktor, ya, namanya tetap koenzim kofaktor, tetapi dia terikat sangat kuat, dan kalau tidak ada maka strukturnya kemungkinan akan rusak, ya. Itu yang membedakan posisi kofaktor, koenzim, dan gugus prostetik, ya. Begitu, ya, Rija, ya. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian ada hal juga yang menarik yang perlu mahasiswa sekalian ketahui tentang fitur-fitur pada enzim, ya. Selain tadi ada kofaktor, koenzim, gugus prostetik, adalah adanya
substrat, ligan, sisi aktif, ya, kemudian binding site dan lain-lainnya. Istilah ini adalah istilah yang harus Anda pahami saat Anda belajar tentang enzim. Pertama ada namanya active site atau sisi aktif, ya. Jadi kalau enzim itu ya seperti ini adalah enzim, ya. Misalnya tadi selulase, ya, substratnya atau bahan yang ingin dimakan adalah selulosa, ya. Di mana selulosanya itu nempel? Nah, selulosa itu nempel kalau enzim di sisi yang disebut dengan sisi aktif, ya. Jadi kalau ditanya apa itu sisi aktif? Sisi aktif adalah bagian dari enzim di mana tempat menempelnya substrat. Nah, kemudian lalu substrat itu apa? Substrat itu adalah molekul atau bahan yang berikatan dengan sisi aktif tersebut. Ya, kalau selulase substratnya selulosa. Bolehlah substratnya adalah lignin misalnya, pasti tidak masuk, ya, karena tidak cocok antara selulosa, lignin dengan sisi aktif selulase. Nah, yang membedakan adalah sisi aktifnya ini. Nah, kemudian ligan. Nah, kelompok besar dari segala sesuatu yang menempel dengan enzim itu disebut dengan ligan. Kalau substrat itu adalah bagian yang akan diubah oleh enzim. Sementara ligan itu adalah segala sesuatu yang menempel pada enzim, tidak harus pada sisi aktif, yaitu disebut dengan ligan. Tetapi dia memiliki pengaruh terhadap kerja daripada enzim. Ya. Ligan binding site ini, ya, substrat juga termasuk ligan, ya. Tetapi selain substrat juga senyawa lain, misalnya tadi ada magnesium, ya, yang bersifat kofaktor. Itu juga dikategorikan sebagai ligan kalau dia menempel dengan enzim. Nah, terkait hal ini, ya, ini adalah hal mendasar yang perlu Anda pahami terkait fitur-fitur enzim. Maka saya akan memberi tugas, ya, oleh-oleh kepada Anda untuk 1 minggu ke depan, yaitu Anda harus mencari suatu artikel ilmiah, ya, 5 tahun terakhir, ya, atau 10 tahun, ya, 10 tahun terakhir yang menjelaskan tentang enzim, ya. Jadi Anda melakukan review terhadap artikel ilmiah yang Anda cari terkait dengan enzim, kemudian Anda lakukan review, ya. Nah, hasil reviewnya nanti Anda upload pada laman Simari kita, halaman tugas Simari seperti biasa. Nanti saya buatkan rumah Simarinya, ya, di LMS. Kemudian Anda bisa upload tugasnya di situ. Paling lambat minggu depan, ya. Dan ini sebagai syarat kita, syarat Anda untuk dapat mengikuti UTS pada pertemuan ke-6 nanti, ya. Baik, saya akhiri perkuliahan kita kali ini dengan suatu quote yang bagi saya sangat indah, ya, dari Francis Arnold, ya, dari California Technology, peraih Nobel tahun 2018 tentang directed evolution, ya, tentang evolusi enzim sehingga menghasilkan berbagai variasi makhluk, ya, bervariasi enzim dengan berbagai kerja. Dia berkatakan seperti ini. Ini adalah kalimat saat ditanya, diwawancarai oleh Nobel, ya. Katanya begini oleh pewawancara, apa pesan Anda terhadap ilmuwan di luar sana atau orang yang merintis ilmu di luar sana? Dia bilang begini, saya tidak bisa memberikan nasihat banyak kepada semua orang karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Yang bisa saya katakan hanya ini, katanya, do it something, do it as well as you can, ya. Lakukan saja dan lakukan sebisa dan semampu kalian, ya. Karena hidup itu bukan tentang pintu yang tertutup, tetapi adalah pintu yang di mana-mana terbuka atau kesempatan lain yang terbuka. Baik, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya tadi, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.